Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu menjaga kesehatan kita dalam kondisi saat ini masih kondisi COVID-19. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga kesehatan kita, mencuci tangan, memakai masker di saat keluar rumah dan menghindari kerumunan. Baiklah anak-anak, pada materi kali ini materi terakhir seni teater, yaitu materi tambahan yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Hanya saja di sini untuk melengkapi materi-materi seni teater yang kemarin-kemarin. Dalam materi ini masih kita berbicara tentang keunikan seni peran teater tradisional yang kelanjutan dari minggu-minggu sebelumnya. Keunikan seni peran teater tradisional. Teater tradisional tidak mengenal teknik-teknik pemeranan yang sama seperti yang kita temui pada latihan pemeranan teater modern. Aktor dan pemeran dalam teater tradisional secara alamiah tampil seperti apa adanya, atau dalam istilah teori dramaturgi disebut stok karakter atau tipe casting. Kemudian pemeran cenderung bermain tetap seperti sosok keseharian, misalnya karena tubuhnya tinggi besar, ia akan berperan sebagai tokoh-tokoh kesatria atau tokoh buto. Tokoh putri atau permaisuri dimainkan oleh pemeran yang berparas cantik. Begitupun tokoh lucu bodor atau penawakan selalu dimainkan oleh pemeran yang kesehariannya suka melucu. Gaya permainan dalam teater tradisional, semua laku dan dialog untuk menjalin cerita dilakukan dengan improvisasi. Para pemain menyesuaikan diri dengan alur cerita pada umumnya. Di samping mahir bermain, improvisasi juga harus pandai menyanyi sebagai kelengkapan keahlian dalam bermain teater tradisional. Nah, kalau kalian sering melihat pertunjukan-pertunjukan teater tradisional itu memang dia lebih mengutamakan keunikan dari daerah itu sendiri, maksudnya keragaman. Dia menceritakan tentang ragam budaya yang ada di daerah setempat dan menghubungkan cerita itu ke dalamnya. Nah, dalam cerita itu kita bisa menjelaskan bagaimana cerita itu dimainkan oleh peran-peran yang benar-benar menguasai dalam peran itu, yaitu karakteristik di dalam peran itu, seperti penjiwaan atau sebagainya. Kemudian kamu bisa berlatih peran untuk menjadi pemain teater tradisional, seperti melatih tubuh dengan bernyanyi. Berikut ini latihan yang harus dilakukan para pemain teater tradisional yang bisa kamu lakukan. Olah tubuh. Nah, dalam olah tubuh, untuk mengolah tubuh, para seniman teater tradisional biasanya mengolah tubuh dengan berlatih gerak-gerak dasar tarian tradisional. Mengapa? Karena pemain dituntut untuk bisa menari dalam pertunjukan teater tradisional. Seperti tarian wayang pada pameran teater wayang orang, tari kuda lumping, tari kesatria ataupun gerak-gerak komikal yang lucu-lucu dapat kamu tiru dari gerak-gerak keseharian. Bisa kamu contoh untuk memberi variasi pada latihan yang biasa dilakukan. Nah, misalnya contoh kecil, olah tubuh, yaitu tadi bisa menggerak-gerakkan dasar tarian. Ya, misalnya tari tradisional yang berhubungan dengan daerah itu, budaya daerah setempat, kemudian kita hubungkan dalam suatu cerita teater tersebut. Ya, mungkin kalian paham. Jadi
uh, dalam olah tubuh ini dia saling menghubungkan antara gerak-gerak tariannya ke dalam cerita dari teater itu sendiri, ya, sesuai dengan cerita apa yang akan kita angkat dalam sebuah teater tersebut. Kemudian olah suara, pengolahan suara. Sangat penting bagi seseorang pemeran, tujuannya antara lain untuk kekuatan suara, kejelasan suara, dan memberi penekanan pada dialog penting, irama, serta dinamika dialog. Pengolahan suara dalam teater tradisional sangat penting, terutama kekuatan suara pemeran dituntut sekali karena biasanya teater tradisional berpentas di panggung arena terbuka. Jadi cenderung para pemeran tradisional bersuara keras. Beberapa latihan yang dilakukan adalah dengan cara berlatih menyanyikan lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu dolanan. Dolanan itu permainan anak-anak secara bebas di alam terbuka. Nah, mungkin nanti kalau pada saat sudah masuk sekolah kita bisa memperagakan kita bernyanyi dolanan di luar sekolah atau di ruangan terbuka, dan kita bisa memperagakan olah tubuh dan olah suara di situ untuk melatih teater ya atau seni drama. Kemudian olah rasa. Olah rasa karakteristik pementasan teater tradisional adalah akrab, komunikatif, dan materi cerita selalu diusahakan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat. Hal ini menuntut para pemeran harus selalu mencari tahu kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Baik itu masalah budaya, sosial, politik, maupun masalah-masalah yang menjadi perbincangan di masyarakat. Latihan yang bisa dilakukan adalah latihan improvisasi dan spontanitas. Improvisasi itu sendiri yaitu merespon suatu peristiwa dari peristiwa yang kecil, sederhana menjadi peristiwa yang besar dan kompleks. Kalau spontanitas adalah latihan dalam merespon peristiwa secara cepat dan tepat, baik berupa dialog maupun tingkah laku. Nah, dalam teater tadi ada 3 ya yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Jadi ketiga itu saling berkaitan sekali dalam seni teater. Kemudian mengenal tokoh teater tradisional Teguh Sri Mulat. Ini dokumennya jadi buku ya, ada di buku. Tokoh teater tradisional di Indonesia sangat banyak sekali. Setiap kelompok teater melahirkan seorang tokoh, yaitu salah satunya Teguh Sri Mulat, merupakan salah satu legenda dari teater sandiwara dari Jawa Timur dengan nama Sri Mulat. Nah, Sri Mulat ini pada tahun sudah lama ya, ini sangat terkenal sekali Sri Mulat teater tradisional dari Jawa Timur. Kelompok ini hingga sampai saat sekarang masih tetap eksis mengembangkan lelucon lewat pertunjukan teater yang bersumber dari teater ludruk. Ya, jadi mereka dulu memang membentuk suatu teater Sri Mulat dan kemudian mereka sekarang sudah banyak sekali ya berkembang di Indonesia teater-teater dari lahirnya teater Sri Mulat, kemudian mereka mengembangkan sendiri teater-teater itu. Dan akhirnya sampai sekarang teater itu masih sering muncul ya. Kartolo tokoh ludruk. Nah, Kartolo lahir salah satunya di Pasuruan, Jawa Timur, 2 Juli 1947, sekarang umurnya sudah 62 tahun, adalah pelawak dan pemain ludruk. Kartolo sudah aktif dalam dunia seni ludruk semenjak era tahun 1960-an. Ia mendirikan grup ludruk Kartolo CS. Ia meniti karir di beberapa grup ludruk. Ia pernah bergabung dengan ludruk Dwi Kora milik Zeni Tempur Pilawang, Malang, dan ludruk Marinir Gajah Mada Surabaya.
Selanjutnya, ia mendirikan grup Ludruk Kartolo CS. Sebelum membentuk lawak Ludruk, Kartolo bergabung dengan Ludruk RRI Surabaya bersama seniman ternama lainnya seperti Markuat, Kancil, dan Munali Fatah. Nah, jadi salah satu tokoh yang disebutkan di materi ini yaitu Teguh Sri Mulat dan Kartolo, ya. Nah, ini ada sepintas profil mereka pada masa itu yang mereka perankan dalam suatu pertunjukan, ya, pertunjukan teater tradisional. Nah, jadi kita pun bisa nanti kalau sudah masuk sekolah bisa membentuk suatu grup teater, atau kita bisa, kemarin kan kalian sudah belajar membuat naskah, ya, sudah Ibu suruh membuat naskah teater. Nah, kalian sudah bisa membayangkan bagaimana cerita yang kalian buat dalam sebuah naskah itu, siapa saja perannya, apa saja ceritanya, dan pemainnya berapa orang, mungkin kalian sudah tahu. Jadi ya itulah pemain-pemain teater. Untuk yang unsur yang terkandung di dalam itu, yaitu tadi ada 3 tadi, olah tubuh, olah vokal, olah rasa. Jadi ketiga itu sangat mempengaruhi dalam seni teater kita, ya. Mungkin pada materi ini Ibu cukupkan sekian. Ini hanya melengkapi materi-materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Dan jangan lupa kalian tetap belajar di rumah dengan semangat, membaca buku-buku pelajaran di rumah, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Hanya itu saja, tetap semangat belajar di rumah, karena sebentar lagi akan semesteran kita, ya. Tentunya Ibu harapkan kalian bisa menjawab soal-soal dengan baik dan melaksanakan tanggung jawab tugas kalian dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.